Wow, shalom shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Shalom. pagi. Semangat pagi. Shalom shalom. Shalom, shalom. Selalu Wow. Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Sudah siap semua ya, Saudara. Terima kasih untuk kesabarannya. Mari kita sama-sama tepuk tangan dulu ya, supaya kita sama-sama semangatnya ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah langsung membuka kameranya. Kiranya terbukalah juga apa yang engkau rindukan untuk Tuhan kerjakan hari-hari ini. Amin. Dengan kita percaya, kita menyambut kehadirannya, kita menyambut kerajaannya dengan penuh sukacita, maka malaikat juga akan melayani kita dengan sukacita dan hidup kita akan penuh dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Saudara, mari sama-sama kita katakan, serukan dulu semboyan Be Worshippers. Mari semua Be Worshippers, katakan apa semboyan kita? Jangan kasih kendor. Itu dia. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Kami bersyukur, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengikuti anugerah-Mu, karena dari anugerah-Mu kami berada di dalam jalan-Mu. Maka apa yang hari ini tidak ada, Engkau akan mampu buat jadi ada. Dan bukan karena kuatku, tapi semua karena Roh-Mu yang ada di dalam jiwaku dan diriku ini ya Tuhan. Setiap kami adalah orang-orang yang mau mengikut-Mu, dan itu adalah hal yang terbaik dan terindah yang bisa kami miliki dalam kehidupan kami sebagai manusia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, boleh sama-sama katakan, semua karena anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Semua karena anugerah Tuhan ya. Itu tidak boleh lupa saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian sesuai dengan yang baru saja saya putar tadi sebelum kita mulai ya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau selalu mengikut-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan amin. Ya, kita beri tepuk tangan ya, supaya kita bersuka cita. Ya, ada dua kata di sana, mengikut dan juga mengiring. Ya, jadi kalau mengikut berarti Yesusnya harus ada di depan kita, dan mengiring Yesus kita pun juga harus mendampingi, mengiringi. Ya, kita berdiri dan berjalan bersama dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, saudara. Ya. Oke, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan pengajaran baru. Karena apa? Karena kita sudah selesai 2 tawarikh ya. Kitab 1 tawarikh dan kitab 2 tawarikh sudah selesai. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oh, nggak berasa ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan sambut kitab Ezra, saudara. Ada apa dengan kitab Ezra? Kita akan buka ya sama-sama. Kita lanjutkan kitab Ezra. Sekedar informasi saja Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kitab Ezra ini ya adalah yang diawali pada awalnya sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia itu merupakan satu kitab ya. Jadi bukan langsung terpisah jadi 2 kitab, tapi sebenarnya adalah satu kitab. Dan ini merupakan sumber terpenting bagi sejarah bangsa Israel, terutama di tahun 538 hingga 430 sebelum Masehi. Ya. Kenapa terpenting? Karena disinilah terbentuk komunitas inti, saudara, dari orang-orang yang terbuang di Babel. Ya, Ezra ini seorang imam sekaligus pemimpin yang sangat religius, ya, dan terpandang juga terpenting di masa itu pada waktu itu. Sementara Nehemia ini menarik. Nehemia ini bukan hanya sekedar hamba Allah, itu hamba Tuhan, tetapi juga Nehemia memiliki karir sebagai bupati ya, kalau di kita tuh bupati ya, bupati di Yehuda. Dan peranan Nehemia itu sangat-sangat besar dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan ya. Jadi memang bukan nama yang populer, bukan sosok yang populer, tidak sepopuler Yesaya, Yeremia dan lainnya. Tetapi Nehemia dan Ezra ini
posisi dan perannya sentral. Ya. Apa yang bisa didapatkan selain ini sebagai tambahan pengetahuan kita, ya. Jangan lupa saudara, terakhir kita belajar kemarin bahwa Tuhan Allah sanggup untuk mengubah dan menggerakkan hati orang-orang yang sekalipun belum mengenal Allah. Yaitu siapa? Betul, Raja Koresh. Ya, ada yang ngomong Koresh, ada yang Koreshi. Ya, sebenarnya sama saja. Ya, sama saja. Tapi rata-rata disebutnya sebagai Raja Koreshi. Ya. Dan kedatangan Ezra dan Nehemia, kalau secara sejarah dan juga catatan tradisi, memang Nehemia itu tiba di Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Sedangkan Ezra itu sesudahnya. Ya, sesudah Nabi Nehemia atau Bupati Nehemia. Karena Nehemia itu waktu jadi bupati belum dalam pemerintahan Artasasta II, masih Artasasta I. Itu setelah pemerintahan Raja Koreshi. Ini nama-nama yang saya sebut ini saudara, ini nama-nama sebenarnya orang-orang yang bisa dikatakan kafir saudara, yang tidak mengenal Allah yang hidup. Tetapi kita bisa mendapat pembelajaran dari sini dan penguatan. Apalagi untuk Anda yang hari-hari ini sedang mengalami posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, terjepit. Ya. Tapi kita lihat, masihkah ada peluang bagi Tuhan untuk mengerjakan kuasanya? Saya yakin pasti bisa, masih, ya. Ezra pasal 1 kita baca sama-sama. Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan di pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Yang mau percaya atau mau belajar beriman, sama-sama katakan amin. Kenapa? Ini merupakan kabar baik dan juga yang akan menjadi penghiburan, tapi bukan sekedar penghibur, tapi juga memberikan pengharapan, tapi juga bukan sekedar pengharapan. Kalau Anda percaya, ini akan menjadi kenyataan. Amin. Kalau Tuhan bisa menggerakkan hati Raja Koresh, orang yang sebenarnya enggak peduli mau Yerusalem itu dibangun lagi atau enggak sebenarnya. Kalau kita mungkin tidak akan peduli, saudara. Ya. Ada kalanya hidup kita ini juga kenapa? Karena dikendalikan oleh Raja Koresh seperti ini. Bentuknya bisa politik, bisa ekonomi, bisa atasan, bisa keadaan kita yang dalam tanda kutip seakan-akan memang lebih gede dari kita sendiri gitu ya. Walaupun kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang hidup, tapi kenyataan dan realita dan mata dan rasa itu memang gak bisa dibohongin. Kadang itu terasa memang besar, kita akui gitu loh. Tapi saudara, di Ezra 1 ini adalah sejarah yang menunjukkan hanya ada di tangan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Sejarah hanya ada di tangan Tuhan. Nah, kalau cerita atau sejarah pengalaman saudara biasanya seperti apa? Maukah saudara percaya bahwa kalau kita menyerahkan ke tangan Tuhan, maka Tuhan mampu mengubah dan menjadikan sejarah baru? Boleh angkat tangan nih siapa yang mau percaya. Kalau saya mau percaya. Apa contohnya? Contohnya seperti ini. Anda berada di satu tempat. Lalu kemudian tempat itu bukan milik Anda. Tempat itu pun yang ngasih Tuhan.
Tapi ada orang-orang yang dalam tanda kutip secara teori dan lisan memang harus mereka yang tempati. Lalu kita secara manusia pasti sudah kalang kabut. Iya dong. Dan kita pasti akan fokus apa? Bagaimana caranya menyenangkan hati manusia ini. Karena orang ini yang layak untuk kalau mau baikin orang ini. Tapi saudara, saya mau katakan, kalau rencana Tuhan sama seperti Israel sudah dinyatakan ke Yeremia, ya adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, rancangan itu pun berlaku bagi engkau dan aku. Amin. Bahwa rancangan Tuhan itu atas kita adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk hari tuamu yang penuh harapan. Amin. Jadi sekalipun engkau tidak memiliki sesuatu, karena ada orang-orang yang merasa secara lisan atau secara teori lebih berhak untuk memiliki apa yang sedang engkau nikmati hari-hari ini, percayalah saudara, hanya tangan Tuhan yang sanggup mengubah menjadi sejarah baru. Engkau tidak perlu baik-baikin orang ini, tetapi engkau perlu pastikan engkau semakin baik di hadapan Tuhan. Karena tangan Tuhan saja yang sanggup untuk mengubah yang gak mungkin menjadi mungkin. Amin. Hari ini ada sejarah baru dalam kehidupan kita. Ya, katakan sama-sama dengan saya. Hari ini ada sejarah baru di tanganku. Iya. Karena ada tangan Tuhan di tangan kita. Amin. Jadi seperti ayat yang pertama, biarkanlah Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Biarkanlah Tuhan yang mengubah situasimu hari-hari ini. Karena Tuhan sanggup membangunkan, sanggup menggerakkan, menggugahkan hati. Kemarin sudah belajar apa? Istilahnya di bahasa Ibraninya heir, ya, hir. Ya. Apa membangunkan hati orang kafir pun Tuhan bisa. Jadi enggak masalah, saudara. Kita enggak usah pusing-pusing kasih, ibaratnya mohon maaf ya, kasih sedikit bingkisan parsel atau apa, enggak usah. Daripada jilat, istilahnya jilat pantatnya, cari mukanya, lebih baik jilat es krim, ya. Dan gak usah cari muka, kita sudah punya muka jauh lebih berharga daripada muka orang-orang di luar sana, ya. Lalu ayat yang kedua kita bisa lihat apa? Kalau Tuhan sudah menggerakkan, nanti orang yang gak mengakui kita bisa dibuat mengakui kuasa Tuhan yang kita sembah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh apa yang dialami oleh Raja Koresh ini cara Tuhan menggenapi apa yang sudah disampaikan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Kemarin sudah kita bahaskan. Yang paling jelas tuh Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sesuatu yang gak mungkin gitu. Dan ayat pengharapan ini tuh jadi pengharapan besar bagi orang-orang yang terbuang. Sekarang apa yang membuat Anda merasa seakan-akan terbuang? Kadang-kadang hutang bisa membuat kita terbuang. Apalagi penyakit bisa membuat kita terbuang. Apalagi menantu bisa membuat kita terbuang. Mertua bisa membuat kita terbuang. Suami, istri, anak, orang tua bisa membuat kita terbuang. Terus kalau kita terbuang, kita cari orang di sekeliling kita dengan cara kita. Kita cari penghiburan ke teman-teman kita. Kita nongkrong-nongkrong yang gak jelas misalnya. Atau kita kumpul-kumpul lalu kita gosip-gosip. Apakah itu bisa mengubah keadaan kita? Enggak, engkau balik ke rumah, orangnya tetap ada. Dan engkau tidak bisa mengubah hatinya. Karena apa? Karena engkau tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Tapi lihat, kalau kita merasa sepi di rumah, kalau kita merasa sepi di kantor, kalau kita merasa khawatir, masihkah dikasih kesempatan waktu? Mungkin gak ya? Kalau ngelihat mukanya sih kayaknya gak mungkin. Apalagi, waduh, mereka bukan orang beriman. Kenapa kita pusing? Hari ini ada satu jawaban. Sekali lagi diberi kesempatan buat saudara. Maukah saudara mengakui bahwa Allah semesta, pencipta alam semesta ini yang dinamakan Immanuel adalah Allah yang menyertai dari sebelum ia inkarnasi sampai ia inkarnasi, bahkan sampai ia datang kembali. Namanya siapa? Tuhan yang apa saudara? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Jangan lupa dong. Oke, jadi apa maksudnya? Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas keadaan kita.
Sama seperti Tuhan berdaulat atas raja, baik raja Israel maupun raja yang bukan mengenal Allah, yaitu Raja Koresh dalam hal ini. Orang yang kerajaan yang menjajah loh, dibuat baik. Jadi kalau Anda sedang terjajah oleh situasi yang tidak menguntungkan hari-hari ini, percayalah saudara, engkau tidak perlu terus mendoakan orangnya. Engkau cukup perlu, Tuhan Yesus, engkau tahu keadaanku. Hanya engkau yang sanggup menggerakkan hati si A, baru sebut namanya. Tidak usah kita minta tolong, Tuhan tolong lunakan, gak usah. Hari ini diajarkan sama Roh Kudus. Supaya genap apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Amin. Ingat, sejarah bukan ditentukan oleh manusia. Karena manusia pun bagian dari sejarah itu sendiri, saudara. Tetapi Allah yang menentukan sejarah itu. Ya. Jadi tidak ada keadaan situasi yang terlalu besar atau terlalu sulit untuk Tuhan ubah. Siapa yang percaya bahwa tidak ada keadaan yang terlalu besar dan terlalu sulit untuk Tuhan ubah? Ya, saya percaya. Iya. Haleluya. Amsal 21 ayat 1 menulis demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, Amsal 21 ayat 1. Ia di sini adalah ia besar, mewakili Tuhan. Jadi Tuhanlah penggerak, Tuhanlah pengendali. Jangan takut dengan keadaan pribadimu, jangan takut dengan keadaan global di sekitar kita. Mari pejamkan mata saudara, katakan, Tuhan Yesusku yang pegang kendali atas hidupku. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku yang pegang kendali atas hidupku. Katakan lagi dengan iman. Allah sanggup membuka jalan tak terduga. 1, 2, 3. Allah sanggup membuka jalan yang tak terduga. Mari kita satu dalam doa. Hamba berdoa ya Tuhan, kami sepakat. Kalau Engkau sanggup mengubah hati seorang raja yang bernama Koreshi, bisa digerakkan, bisa diubah. Hamba sangat percaya keadaan situasi setiap kami Engkau sanggup ubah. Engkau sanggup balikan keadaan. Engkau sanggup bekerja dan menyatakan bahwa di dalam kemustahilan aku ada. Izinkanlah kami untuk memperkatakan setiap hari bahwa hanya Engkau yang sanggup menahan, hanya Engkau yang sanggup menolong, hanya Engkau yang sanggup melindungi. Bahkan hanya Engkau yang sanggup melunakkan, bahkan bukan cuma melunakkan, tetapi menghancur leburkan hati orang-orang yang keras. Bahkan hanya Engkau yang sanggup mengubah rencana apa yang sudah direncanakan orang-orang di sekitar kami. Itu bukanlah rencana yang akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu rencana manusia. Tetapi kalau rencana Tuhan, sekalipun manusia merencanakan, tetapi Engkau yang pegang kendali. Sama seperti hati seorang raja, Engkau yang memegang kendalinya. Seperti batang air, ke kanankah, ke kirikah, semua sesuai dengan yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Hamba sampaikan ini memberikan penghiburan, semangat, dan bangkit kembali untuk melakukan dan mengerjakan. Berani melangkah dengan sesuai apa yang Tuhan sudah sediakan. Tidak perlu lagi repot-repot mencari cara. Karena hanya Tuhan yang punya cara. Kami percaya Engkau berdaulat. Gerakanlah hati kami. Gerakanlah hati orang-orang di sekitar kami untuk menjadi bagian dari rencanamu yang juga berjalan mengikuti rencanamu dan mengiringi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih anugerah. Percayalah, terimalah, nikmatilah, kuatlah dan semangatlah kembali. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
untuk memberimu damai sejahtera. Mari yang sepakat dan percaya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat sekolah, selamat Hari Batik Nasional. Katanya Kakak Aldan gitu ya. Betul ya, Hari Batik Nasional hari ini ya. Wah. Kalau begitu, Pantes Abuna make batik. iya, karena hari ini. Terima kasih Abuna, Abuni. Yes, sama-sama. Kak Alden juga sama kalian pakai batik. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Bapak-bapak ibu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Sama. Amin. Hati-hati Pak di jalan Pak Mardani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna. Oke, jangan lupa nanti di rest area langsung ganti pakai batik. Oke ya, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Ya, bye. Makasih Abuna. Makasih Abuna, Abune boleh guring Sama-sama. Iya. Terima kasih sama.